قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, kita lanjut pada malam hari ini pembahasan surat Yasin kali kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan dibuka pembahasan buletin. Ada situ lanjutan contoh amalan muta'addi dan keutamaan sholat malam. Monggo dibaca. Contoh amalan muta'addi ketiga, surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Baik, sekarang dibaca contoh amalan muta'addi. Contoh amalan muta'addi ke-6, memberi nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihatu qulna liman qala Allahi wa li kitabihi qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Taib. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim atau selain ulil amri berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia dan akhirat mereka, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya, dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, kita masih masuk amalan muta'addi. Amalan muta'addi itu amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Lawannya amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Nah, di sini amalan muta'addi, di situ ada yang nomor 6, memberi nasihat. Kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami tanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul jawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Bagi Allah di sini maksudnya adalah kita ikhlaskan ibadah pada Allah dan ittiba pada beliau, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekaligus nanti bagi rasulnya. Jadi disebutkan tadi bagi Allah, itu berarti kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik. Itu namanya nasihat bagi Allah. Nasihat di sini maksudnya kita wujudkan kebaikan. Kalau nasihat bagi Allah berarti kita wujudkan kebaikan terkait hak-hak Allah. Yang paling penting dari hak-hak Allah adalah
kita tidak sampai berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik pada Allah. Terus di situ nasihat bagi kitab Allah, kitab suci kita, yaitu apa? Al-Quran. Kita membela Al-Quran, membenarkan setiap yang dikabarkan, menjalankan setiap perintah, menjauhi setiap larangan, mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum. Al-Quran punya hukum yang paling bagus, hukum yang terbaik. Tidak ada hukum yang paling adil selain hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum warisnya yo adil. Kemudian kalau kita mau bicara bersuci yo di Al-Quran itu terangkan. Kalau dalam keadaan junub juga diterangkan. Kalau tidak ada air juga diterangkan. Terus kita mengimani lagi Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Secara huruf dan makna Al-Quran itu bukan makhluk. Berarti ini dari Allah berbicara secara langsung. Nasihat bagi Rasul berarti kita wujudkan kebaikan terkait dengan Rasul. Berarti ittiba. Ittiba apa? Mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah. Juga menjalankan setiap perintah beliau. Juga menjauhi setiap larangan. Ada larangan misalnya Rasul itu katakan yang namanya malaikat sulit masuk di rumah yang di situ dipajang gambar, yang di situ dipelihara anjing. Itu larangan tuh. Contoh lagi larangan, laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas. Larangan saking Rasul. Contoh lagi larangan, bagi wanita dilarang memakai pakaian yang kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang, ma'ilatun mumilat, dia itu miring, lenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnabil bukhtil ma'ilah, kepalanya itu seperti punuk unta. Apa punuk unta ibu-ibu? Apa punuk unta? Unta itu punya punuk, bagian yang menonjol. Maka kalau ibu-ibu ini ada bagian rambutnya, dia kasih tonjolan sini. Oh, apa? Digelung atasnya. Nah, atau bisa juga pakai apa? Wig, sanggul. Ya, taruh di atasnya sini sama. Itu larangan saking Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin tadi, oh larangan ini Bu, berarti saya nggak boleh langgar ini. Terus membela syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat beliau dibela, diperjuangkan, dipertahankan. Terus mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah, dan kita pun mengamalkannya. Ini menjalankan hak terkait dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dikatakan wali a'immatil muslimin, dan juga pada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin itu ada dua macam. Pemimpin itu ada dua macam. Yang pertama, pemimpin sini adalah ulama yang punya ilmu. Yang kedua di sini adalah penguasa, pemerintah. Kalau ulama berarti apa yang mesti dilakukan? Mencintai mereka, menolong, membela kehormatannya,
mengingatkan mereka dalam kebaikan, dan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lain. Jadi kadang jamaah bisa beri masukan-masukan, oh ini nanti Ustadz kalau ngisi di tempat kami, tolong nanti nggak singgung-singgung ini, nanti ada yang rawan. Itu namanya beri kebaikan pada ulama, biar nanti diatur kata-katanya, biar tidak mengundang konflik. Kan lebih bagus itu kan ajak ada terus ya, dibanding daripada kita itu langsung main serang, ternyata langsung diboikot. Mendingan kan pelan-pelan. Paham Bapak-bapak? Paham. Nyampaikan sesuatu nggak bisa langsung, wah semuanya saya sampaikan gitu. Wah Ustadz ini kan kebenaran. Iya ngerti itu kebenaran, namun yang kadang butuh waktu. Kadang butuh tanya pada jamaah, ini saya yang perlu hati-hati ini nyampaikan apa. Nah itu nasihat pada ulama. Terus ada pada penguasa, pemerintah, apa yang dilakukan? Meyakini penguasa itu pemimpin kita. Terus ada lagi menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Jangan sebarkan yang buruk-buruk terus. Jangan sebarkan yang hoax terus, yang gak jelas beritanya. Terus menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa, termasuk aturan-aturan meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, menaati rambu lalu lintas. Ada dalil Al-Qur'annya? Ada dalil hadis? Nggak ada. Berhenti pas lampu merah ada dalilnya? Nggak ada. Namun sudah aturan saking penguasa. Dilanggar, polisi menilang, berarti melanggar. Kalau tempat sepi ya tetap melanggar. Orang ngerti polisi, Allah yang ngerti. Iya tak? Iya sering melanggar ya, mungkin nanti polisinya tangkap nanti. Mau tilang bisa. Nginyelan ya bu. Contoh lagi, memberi nasihat kepada penguasa, menutup aib mereka sebisa mungkin, bukan mudah-mudahan menyebar aib. Contoh lagi, tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali kalau melihat kekufuran yang nyata. Itu kaitannya dengan penguasa. Ada lagi nasihat yang terakhir, wa ammatihim, pada orang awam dari kaum muslimin. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Imam Nawawi. Apa yang dilakukan tidak ganggu. Tidak ganggu di sini berlaku tidak ganggu muslim, tidak ganggu non muslim. Muslim yang lain ibadah ya nggak diganggu, walaupun kita lagi niatannya baca Quran. Non muslim juga tidak diganggu, orang dia masalah ya orang diganggu. Nggak boleh buat kerusuhan, ganggu mereka nggak boleh. Mereka ibadah ya sudah, ibadah ya bagi mereka sudah, lakum dinukum waliyadi. Terus dengan kaum muslimin yang lainnya lagi nolong. Kalau ada butuh bantuan kita bantu, nyumbang. Punya hajatan yodi bantu. Terus juga menutupi aib. Aib orang lain ditutup. Nggak boleh buka aib orang lain. Termasuk aib dari orang mati. Jenazah. Tahu jenazah kalau jenengan mandikan? Jenazah itu ketika dimandikan pasti saja di antara bapak-bapak atau ibu-ibu lihat, wah
Ini kayaknya ada sesuatu ini ya. Kok tanda ireng ya neng kene ya. Kok mukanya berubah jadi kayak seperti ini? Kok perutnya jadi seperti itu? Kok kakinya jadi kayak gini? Kalau itu aib yang nggak perlu dijelaskan pada orang lain, ditutup rapat-rapat. Itu namanya tutup aib orang muslim. Sama kalau teman punya aib juga demikian. Ini orang baik-baik, nggak perlu aibnya itu kita buka kalau tidak perlu dibuka. Contoh lagi di sini, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wujudnya dakwah, nasihati, ingatkan sholat, ngajak ngaji. Ini jamaah ini berangkat ngaji ini ngajak orang nggak tahu? Ngajak. Ada yang berangkat? Ada yang nggak berangkat? Banyak. Oh banyak. Ya mas. Yang penting sudah diajak. Lebih banyak yang ngaji apa seorang ngaji? Ya wes sabar-sabar. Yang penting sudah diajak. Kepiye meneh coba? Mau maksa? Arah ditodong senjata gitu? Enggak boleh. Amar ma'ruf tetap ngajak orang. Terus nahi mungkar, larang orang dari kemungkaran. Nah, keumuman kaum muslimin kita sikapi seperti itu. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu namanya amalan mutaaddi. Ada nasihat bagi Allah, kebaikan terkait dengan hak Allah. Ada bagi kita berarti terkait dengan Al-Quran. Ada pada Rasul berarti terkait dengan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang terkait pemimpin kaum muslimin, ulama dan umara, penguasa. Ada yang terakhir terkait dengan kaum muslimin secara umum. Nah terus kalau nasihat kita itu apa harus semuanya diterima? Gimana bapak-bapak? Sabar. Apa semua nasihat itu orang lain terima? Tidak, belum tentu. Nah, diterima enggak? Belum tentu. Perlu sabar. Kadang butuh waktu. Yang penting nasihat sudah disampaikan untuk kaum muslimin yang lainnya. Terus contoh amalan mutaaddi nomor 7. Menamaikan sesama manusia. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali yang memerintahkan pada sedekah. Ingat ya, sedekah itu bisa dengan harta. Kita sudah jelaskan ya, sedekah itu bisa dengan harta. Sedekah juga bisa tanpa harta. Dengan harta apa? Bentuknya infak, zakat, nafkah. Tanpa harta contohnya apa? Senyum. Coba senyum. Nah, kowe sedekah. Ora ana duit Ustaz, aku guru iso senyum. Ya wis. Terus kemarin ada bacaan tasbih. Tasbih apa tasbih? Subhanallah. Ada bacaan tahmid. Tahmid apa tahmid? Alhamdulillah. Ada bacaan takbir. Takbir apa? Allahu Akbar. Ada bacaan tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah. Dirangkai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Au amara man amara illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin, atau merintahkan pada yang ma'ruf, au islahin bainan nas. Nah, ini yang kita bahas. Atau mendamaikan sesama manusia. Ada yang berselisih, ada yang tukaran, ada yang konflik.
Ini bukan hanya dengan tetangga, itu bisa jadi dengan sedulur, dengan sesama keluarga, orang satu rumah. Kita damaikan. Bisa jadi laki-laki dan perempuan saudara. Sesama saudara malah tukaran. Ada atau tidak? Bisa juga suami istri. Ada suami istri yang tukaran nggak? Pengantin anyar tukaran mboten? Tukaran dong. Sayang-sayangan dong. Sombong. Ada yang butuh diselesaikan. Tetangga juga kadang masalah sepele tukaran karo tanggone. Ada tetangga yang ribut-ribut sebelah, yang lainnya nasihati dengan emosi. Akhirnya tukaran terus sengit. Ya kan? Ada kan cuma gara-gara suara saja. Ada tetangga itu yang nggak mikir tetangga yang lain. Puter sound itu, speaker itu ditaruh di luar. Putar campur sari. Sak padukuan semuanya dengar. Padahal itu kan untuk dia sendiri kan sebenarnya kan? Dia ganggu yang lainnya. Padahal di depannya, kanan kirinya lagi sakit. Itu ganggu nggak? Ganggu sekali. Nasihati ini ya tetap dinasihati, namun ya pelan-pelan. Nggak bisa pakai emosi. Nah, ada yang rampungkan masalah ini. Kalau ini tukaran, dia damaikan. Nah, masuk dalam ini. Au islahin bainan nas. Atau mendamaikan sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan seperti ini untuk mengharap ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, ini lagi ceritakan tentang cara mendamaikan. Maka yang konflik tadi tidak dibiarkan saja. Kadang juga konfliknya antara jamaah masjid dengan takmir. Ada nggak? Takmirnya orang ngaji, jamaahnya ngaji. Akhirnya nggak cocok karo takmire. Iya tak? Wonten mboten? Banyak-banyak sabar. Ada yang takmirnya ngaji, jamaahnya orang ngaji. Malah nuduh takmirnya itu sesat. Takmir kiki wis sesat, wis salah jalan. Marak diganti takmirnya coba. Terus ada lagi hadis dari Abu Darda. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kukabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu saja. Rasulullah SAW berkata, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan rusaknya hubungan adalah pencukur atau perusak agama. Nah, di sini kalau ada hubungan yang rusak diperbaiki. Makanya dalam istilah agama kita itu ada istilah silaturahim. Silah itu menyambung. Rahim itu sedulur kerabat. Berarti menyambung hubungan yang lagi rusak. Ini kakak adik diam-diaman, nggak mau ngobrol. Padahal cuma beda rumah. Maka kalau ada yang menyelesaikan kayak gini, nah ini dia masuk dalam hadis ini, menyelesaikan konflik. Ada yang lagi bertengkar, diselesaikan. Karena di sini dikatakan wa fasadu zatil bayyin al-halikatu. Rusaknya hubungan itu adalah pencukur. Maksudnya agamanya juga bisa ikut rusak. Orang jadi nggak tenang, jadi susah gara-gara itu. Nah, itu dua amalan mutaaddi yang kita bahas hari ini. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.